warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Rijal di channel Pak Rijal Si Receh. Nah, channel ini adalah berisi mengenai video-video random yang akan membahas apapun yang saya mau, yang dirasa mungkin memiliki manfaat bagi sahabat-sahabat sekalian. Nah, kebetulan kali ini saya ingin membahas mengenai sejarah. Kenapa saya ingin membahas mengenai sejarah? Karena kebetulan pribadi saya ini memiliki ketertarikan tersendiri dengan sejarah. Dan saya sering membaca buku sejarah. Tapi mungkin gak sering juga sih, saya suka membaca buku-buku mengenai buku sejarah. Dan kebetulan saya tertarik dengan sejarah. Yang kemudian apa salahnya ketika saya membaca dan memiliki experience tersendiri mengenai sejarah, kemudian saya bagikan di channel YouTube gitu. Nah, kebetulan nanti saya akan membuat sejarah atau kompilasi mengenai materi sejarah. Nanti ada sesi-sesi di channel YouTube saya. Nah, artinya saya akan membahas secara sistematis mengenai materi sejarah ini. Nah, buku referensi saya ini buku SMA, yaitu buku Kurtilas Kurikulum 2013. Nah, nggak perlu lama-lama, langsung aja ke materi. Selayaknya ilmu pengetahuan lainnya, sejarah pun memiliki kerangka ilmu pengetahuannya tersendiri, yaitu pertama kerangka ontologis, yang kedua kerangka epistemologis, yang ketiga kerangka aksiologis. Nah, ontologis biasanya ini membahas mengenai definisi dan arti dari ilmu tersebut. Yang kedua yaitu mengenai konsep ilmu tersebut dan cara menggunakannya. Yang ketiga yaitu aksiologis, biasanya membahas mengenai manfaat dari ilmu tersebut. Nah, tentunya kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu mengenai arti dan definisi atau secara ontologis ya. Nah, biasanya untuk mendefinisikan sesuatu itu memiliki dua pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu mengenai pendekatan bahasa atau bahasa kerennya etimologis. Biasanya dari perspektif bahasa yang dipakai. Yang kedua, secara terminologis, yaitu biasanya ini dari pemahaman seseorang. Pada dasarnya ini biasanya pemahaman para ahli dari bidang ilmu tersebut. Ya, simpelnya etimologis tekstual, terminologis intekstual. Nah, secara bahasa atau etimologis, sejarah itu diambil dari bahasa Arab, yaitu sejarotun. Kenapa bahasa Arab? Kemungkinan ini dikarenakan bangsa Indonesia ini mayoritas agama Islam. Dan agama Islam pada dasarnya ini dari Arab dan bahasanya pun Arab. Yang kemudian diseraplah dari menjadi bahasa Indonesia, yaitu sejarah. Terlepas dari polemik yang memang karena di Indonesia itu ada beberapa teori mengenai Islam datang ke Indonesia. Ada yang dari Persia, katanya ada yang dari Arab, dan kemudian dari Gujarat, India. Nah, nanti kita bisa dibahas di lain waktu. Kita fokus hari ini ke pengertian sejarah. Tadi sejarah dikatakan dari serapan bahasa Arab, yaitu sajarotun, yang berarti pohon. Pohon dulu itu disimbolkan dengan simbol kehidupan. Sepertinya halnya sejarah, sejarah pun berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan asal-muasal peradaban dan kehidupan. Sama dengan pohon, yaitu mengenai kehidupan, karena mereka hidup di tanah gitu. Kemudian jadi besar dan lain sebagainya. Adapun ada anggapan lainnya bahwa ini berkaitan dengan hubungan antara kehidupan pohon dan kehidupan manusia. Gini simpelnya, pohon itu memiliki beberapa bagian, yaitu akar, batang, ranting, dan daun. Semua itu berhubungan. Kemudian manusia pun memiliki hubungan-hubungan sejarah gitu, hubungan-hubungan peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan itu berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Dan terakhir itu ada anggapan bahwa kenapa pohon? Karena berhubungan dengan silsilah atau pohon keluarga yang digambarkan seperti pohon itu, saling berhubungan tadi. Nah, kemudian ini memang relate dengan pengertian sejarah di KBBI. Yang menurut KBBI sejarah itu memiliki 3 unsur. Unsur pertama yaitu mengenai silsilah. Dalam sejarah pasti ada silsilah atau orang atau keturunan yang ada. Ini pada dasarnya orang, pasti ada orang dan silsilahnya. Kemudian yang kedua mengenai
peristiwa. Pasti dalam sejarah itu adalah peristiwa di masa lampau, ada peristiwa di masa lampau. Yang ketiga, dalam sejarah pasti ada pembelajaran yang bisa diambil. Tolong ingat, yang pertama pasti ada silsilah, yang kedua peristiwa, yang ketiga pembelajaran. Nah, itu dalam KBBI. Nah, dalam bahasa-bahasa lain pun banyak dikenal di negara-negara lain gitu, seperti bahasa Inggris, ya, sejarah itu adalah history, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu historia. Yang kemudian di Jerman sejarah dikenal dengan Geschichte, gak tahu gimana cara pelafalannya gitu. Tapi yang jelas Geschichte. Kemudian di Belanda ada Geschiedenis. Dan pada dasarnya itu semua memiliki arti yang sama, yaitu tentang penyelidikan dan pengamatan terhadap peristiwa-peristiwa di masa lalu, tentang silsilah, dan kemudian tentang pembelajaran. Nah, yang kedua itu penjelasan melalui pendekatan terminologis atau secara intekstual, pemahaman seseorang atau pemahaman para ahli yang mempopulerkannya. Nah, menurut Herodotus, perlu diingat Herodotus ini adalah dikenal dengan bapak sejarah dunia. Dia dari Yunani dan mengatakan bahwa sejarah itu berkembang dan bergerak tidak menuju ke depan, melainkan bergerak secara melingkar simultan, memiliki siklusnya tersendiri. Artinya sejarah itu selalu berulang-ulang, dari kemajuan, terus mundur, maju lagi, mundur, maju lagi, dan terus memutar. Seperti Indonesia dulu misalnya, memiliki kemunduran dijajah, kemerdekaan, perjuangan, maju lagi, kemudian ada pemberontakan, mundur lagi, dan terus seperti itu. Terus berulang-ulang. Itu demikian kata Herodotus. Kemudian Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah itu mengenai catatan kehidupan manusia dan peradabannya secara nyata disertai sebab akibatnya. Kemudian menurut R.G. Collingwood, dia mendefinisikan sejarah mengenai penyelidikan peristiwa di masa lampau. Yang terakhir menurut Sartono Kartodirjo, sejarah itu terbagi menjadi dua, yaitu sejarah secara subjektif dan sejarah subjektif. Nah, secara objektif adalah sejarah itu sendiri, artinya peristiwa sejarah itu sendiri. Kemudian secara subjektif adalah sejarah yang memang disampaikan oleh orang lain gitu, dalam bentuk cerita ataupun buku. Simpelnya gini deh, ketika kalian misalnya main dengan teman kalian, kemudian ketika di jalan atau ketika jalan kaki kalian tersandung. Nah, ketika tersandung itu adalah peristiwa secara objektif. Nah, ketika teman kalian menceritakan kepada orang lain, nah cerita itu disebut peristiwa secara subjektif. Artinya buku-buku yang kita baca sekarang, terus informasi-informasi sejarah yang kita dengar dan baca sekarang itu adalah sejarah secara subjektif. Karena sejarah secara objektif itu adalah peristiwanya itu sendiri. Sampai sini nanti. Nah, kesimpulannya berdasarkan pernyataan-pernyataan para ahli ini, sejarah itu adalah proses rekonstruksi dari peristiwa-peristiwa masa lalu yang bersifat unik, abadi, dan besar, disajikan secara nyata yang dibuat oleh sejarawan berdasarkan data-data yang teruji. See you next time.